Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman, ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkat mujahadah kita di waktu maghrib ini, kita bisa menunaikan kewajiban besar salat maghrib dan ibadah-ibadah yang disyariatkan yang lainnya. Dan insya Allah sampai waktu isya tiba, kita akan melanjutkan telaah tafsir juz ammah. Sebelum kita melanjutkan, ana ingin menyisipkan pengantar dalam kajian kali ini. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Haji ini dikenal dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Ya. Karena hanya satu kali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika wukuf di Arafah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang sangat istimewa, al-khutbah al-jami'ah, al-khutbah al-balighah, khutbah ringkas tapi isinya itu sangat padat, ya, khutbah yang mengandung ajaran-ajaran yang sangat dalam. Pengantar khutbah beliau itu bisa kita bayangkan, bisa menyebabkan para sahabat yang mendengar itu menangis, atau setidak-tidaknya pasti merinding mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas isma'u qawli, wahai manusia, simaklah baik-baik sabdaku. Rasulullah haji bersama 124.000, atau ada yang menyatakan lebih banyak dari itu, 144.000. Antum bayangkan ya, jumlah 124 apalagi 144 dikala itu tentunya jumlah yang sangat besar. Dan sekarang kalau seandainya di loss gitu ya, tidak dibatasi kuota dari negara-negara yang banyak penduduk muslimnya, bisa puluhan juta kalau berangkat serentak gitu ya. Tentu bisa bayangkan, gak mungkin sanggup kerajaan Saudi untuk mengurus 10 juta jemaah, maka dibatasi. La'alli la alqakum ba'da 'ami hada bihadal mawqifi abadan, bihadal mawqifi abadan. Barangkali saya tidak akan berjumpa dengan kalian setelah tahun ini di tempat wukuf ini untuk selama-lamanya. Ya. Kira-kira kalau sabda begini ini didengar oleh Abu Bakar, didengar oleh Umar, didengar oleh sahabat-sahabat yang lain yang begitu mencintai Rasulullah, ya, gimana itu? Ada pengaruhnya apa? Kira-kira biasa-biasa saja. Pengaruh lah, ya. Iya.
Taib. Dan ternyata benar. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Berarti musim haji berikutnya otomatis beliau sudah tidak ada di dunia yang fana ini. Beliau sudah di alam barzakh. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara isi khutbah yang kaitannya dengan Al-Quran, ya, tidak usah saya sampaikan semua. Kalau khutbah Jumat biasanya beberapa poin yang saya sampaikan, tapi ini kaitannya dengan untuk menyemangati kita supaya semangat mempelajari Al-Quran, membacanya, kemudian memahaminya, dan mudah-mudahan puncaknya kita bisa mengamalkan Al-Quranul Karim. Beliau menyatakan taraktu fikum ma lan tadillu ba'dah ini tasamtum bih kitab Allah. Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, ya, sepanjang kalian berpegang teguh dengannya. Kitab Allah, atau bisa dibaca kitab Allah, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, Al-Quran itu bukan hanya diturunkan oleh Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, tetapi juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika 14 abad yang lalu kurang lebih, ya, tahun berapa tadi? 10 Hijriah, ya. Nah, sebentar lagi ini akan masuk 1446, ya, sebentar lagi. Ya, mudah-mudahan kita ketemu, dipanjangkan umur kita sampai ketemu tahun baru Islam, ketemu lagi ila masya Allah. Baik. Nah, waktu itu Rasulullah menyatakan, aku tinggalkan untuk kalian Al-Quran, sepanjang kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat. Alhamdulillah sampai hari ini utuh. Ya. Coba kalau seandainya Rasulullah dalam khutbahnya itu mengatakan, aku tinggalkan gunung emas untuk kalian, kita kebagian apa enggak? Sudah ludes lah, enggak kebagian. Alhamdulillah, yang diwariskan oleh Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu juga dimudahkan untuk dibaca, dimudahkan untuk dipelajari, ya. Hari ini meskipun dunia Islam itu mengalami kemunduran yang amat sangat, ya, tapi kalau dikumpulkan orang-orang yang bisa baca Quran, saya yakin masih ratusan juta sedunia. Yang hafid 30 juz sekian banyak. Yang hafal Al-Fatihah, yang hafid Al-Fatihah hampir semuanya. Hafid juz amma banyak. Bahkan anak kecil-kecil itu, ya, di SD Islam atau sekolah Islam itu tingkat dasar itu bisa 4 juz, bisa 6 juz. Nanti kalau lanjut SMP kadang-kadang ada, bahkan ada yang berani bikin program untuk SMP itu dari SD SMP, insya Allah khatam apa 15 juz, menunjukkan bahwa benar-benar dijaga oleh Allah dan dimudahkan untuk dihafal. Ya, tayyib, alhamdulillah. Termasuk kita bersyukur, ya, kita itu termasuk bagus bacaan kita, dimudahkan oleh Allah. Banyak orang-orang kita ini bacaannya bagus-bagus banget. Bahkan kalau lomba musabaqah internasional itu banyak yang juara, banyak yang juara. Falillahilhamd. Baik, itu ikhwatal iman yang ingin saya sampaikan. Jadi mari kita perhatikan kitab suci kita ini, pedoman kita ini, ya. Kita baca, kita pelajari, dan tentunya semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya, akhirnya kita bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau sudah sampai di sini, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya melalui Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir ingat saya sudah surah Al-Mutaffifin, ya. Itu sampai ayat berapa? Hah? Berarti sekarang ayat 10. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa arti al-mutaffifin? Al-mutaffifin
itu bentuk jamak dari al-mutaffif, ya. Ini majrur, kalau marfu al-mutaffifun, ya. Atau ini mansub di sini, wailul lil mutaffifin, majrur, ya. Bentuk tunggalnya adalah al-mutaffif. Al-mutaffif artinya orang yang curang, orang yang curang. Curang dalam apa? Menakar, menimbang, mengukur, ya. Berarti ini ancaman bagi pedagang-pedagang yang curang. Ketika dia membeli, penuh timbangannya. Ketika dia menjual, dikurangi. Ini kelihatannya cara cerdas untuk cepat kaya, ya. Tapi ini sangat berbahaya karena diancam dengan ancaman yang sangat keras. Ya, memang dunia ini ikhwatal iman, yaitu masya Allah. Sebenarnya dunia itu nilainya tidak seberapa jika dibanding dengan kehidupan akhirat. Tapi banyak orang yang terfitnah. Bahkan kadang-kadang sampai begitu rakusnya dia, begitu antusias, begitu ambisi, ya, untuk mendapatkan dunia ini. Nah, obatnya apa? Ini penyakit. Orang yang bisnis atau berdagang sampai mempraktekkan praktek curang, ya, ini pasien. Dalam ajaran Islam ini didudukkan, diposisikan sebagai pasien. Dia punya penyakit gila dunia, ya. Obatnya adalah ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu, ya. Tidakkah mereka yakin, kok berani-beraninya dia melakukan perbuatan curang dalam menakar, menimbang, ya. Takaran itu juga pesat kemajuannya, ya. Kalau dulu itu di Madinah sebelum turun surah ini, mereka itu punya dua umplung itu loh, dua takaran. Takaran untuk membeli, takaran untuk menjual. Nah, sekarang itu sampai digital, ya kan? Digital itu juga orang ini yang cerdas itu kalau memang mentalnya sudah nggak beres, itu bisa ditak-atik. Tapi alhamdulillah negara ngurus, ya, ngurus. Kalau ada pom-pom bensin yang nakal itu ada tim yang istilahnya ngurus, ya. Alhamdulillah. Coba kalau dibiarkan gimana? Kita nggak berani apa-apa. Alhamdulillah itu diurus oleh negara. Tapi nggak tahu yang tukang-tukang beras itu ada yang ngurus apa? Ya yang ngurus ya ustadz-ustadz, kiai-kiai, dai-dai, khotib gitu, ya. Iya, itu yang ngurus, yang ngingetin. Nah, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian dihisab perbuatannya itu, ya. Kalau ini akidah bahwa kita satu saat akan menghadap Allah, kemudian dihisab, perbuatan kita sekecil apapun akan diberi balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau akidah seperti ini nancep di hati, insyaallah, ya, bisa menangkal dan meredam keinginan untuk tatfif atau keinginan-keinginan yang lain yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga muraqabatullah. Kalau orang itu mengenal Allah dengan baik, dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, ya. Kemudian menghasilkan satu keyakinan mengkristal bahwa Allah selalu mengawasi saya. Allah tahu betul gerak-gerik saya, tidak ada yang tersembunyi. Orang yang selalu disertai dengan muraqabatullah, kemana dia melangkah, insya Allah, ya, dia tidak kemana-mana, dia akan lurus. Adanya muraqabatullah yang ada pada dirinya itu lebih efektif daripada CCTV yang dipasang di setiap jengkal bumi ini. Karena meskipun dipasang CCTV gitu, ya, ya kan, kalau orang ini memang mentalnya belum benar, dia bisa ngakalin itu, CCTV-nya dirusak,
dimatiin dulu. Atau kadang-kadang gitu ya, kalau sudah terekam juga bisa dihilangkan ya. Nah, ternyata memang ini yang dibutuhkan supaya dunia ini ya tentram, damai. Orang-orang yang selalu nyambung kepada Allah, nyambung, yakin bahwa Allah mengawasi, yakin nanti kalau satu saat itu kita akan berada di hadapan Allah dihisab ya. Baik, itu ulasannya ya. Kita lanjutkan dari ayat 10 berarti ya. Tayyib. Ayat 10 ya. Qala Allah Ta'ala wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Kecelakaan yang besarlah. Ini kalau di sini terjemahannya dari tafsir halakun ya. Wailun itu halakun, kecelakaan, kebinasaan. Kiai-kiai saya itu kalau waktu dulu ngaji itu biasanya mengartikan itu neraka wail. Itu lebih dahsyat lagi, neraka wail ya. Ancamannya neraka wail bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendustakan. Antum jangan salah ya. Ini bukan orang yang berdusta. Kalau berdusta itu bohong, ini mendustakan. Kalau berdusta itu kadzib. Kalau sigha mubalaghahnya kadzab, ini mukadzib. Berarti berasal dari kadzdzaba yukadzibu takdzib wa huwa mukadzib. Mendustakan. Kalau persoalan dusta ada dalilnya lain lagi. Ya, Rasulullah mengatakan kamu harus jujur. Karena jujur itu menghantarkan kepada kebaikan. Kebaikan menghantarkan ke surga. Jauhi oleh kalian dusta. Dusta itu menyeret kamu kepada fujur, kepada perbuatan durhaka, dan durhaka itu menyeret kamu atau menceburkan kamu ke neraka. Kalau ini lebih parah lagi. Mukadzib, mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk diimani. Ya. Mendustakan tauhid. Rasulullah mengajarkan la ilaha illallah, mereka menolak. Rasulullah SAW menyatakan beliau adalah utusan Allah, mereka menolak, mendustakan. Nah, mendustakan ayat-ayat Allah. Rasulullah sampaikan wahyu, ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan itu asatirul awalin. Ya, baik, dongeng orang-orang terdahulu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yang disebutkan secara khusus di sini adalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Orang yang mendustakan hari pembalasan itu mungkin mukmin apa enggak? Mungkin disebut mukmin apa enggak? Masuk dalam golongan orang beriman apa enggak? Mendustakan hari pembalasan. Menurut keyakinan kalau ada orang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, itu mungkin disebut mukmin apa enggak? Enggak mungkin. Karena ini termasuk usulul iman, termasuk pokok iman. Orang yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mungkin mukmin apa enggak? Enggak mungkin lah. Karena salah satu rukun iman itu adalah al-imanu bir-rusul. Beriman kepada utusan-utusan Allah, dan salah satunya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak percaya dengan Al-Quran mungkin gak disebut mukmin? Gak mungkin lah. Karena salah satu rukun iman adalah al-imanu bil kutub. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan kitab Allah yang paling agung itu adalah Al-Quranul Karim. Tolong, beragama itu ilmu-ilmu seperti ini, khwatal iman. Jangan sampai telat, jangan sampai lengah ya. Karena kalau kita menyebut orang mukmin, berarti kita harus ingat iman yang dijelaskan oleh Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, dan seterusnya. Tayyib. Kita telah tafsirnya ya. Alhamdulillah saya punya kitab aslinya. Ya. Ayat 10, sebentar. Qala Allah Ta'ala wailul lil yawma idzil lil mukadzibin.
Tsumma bayyana al-mukadzibina bi annahum, kemudian Allah menjelaskan, tsumma bayyana al-mukadzibina, orang-orang yang mendustakan, bi annahum, bahwasanya mereka alladzina yukadzibuna bi yaumiddin, yang mendustakan hari pembalasan. Ad-din itu memiliki dua makna ya, setidaknya Maliki yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Ad-din yakni hari pembalasan, yaumuddin berarti hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, biasanya terjemahan yang paling populer adalah tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Itu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahubbu ala ta'amil miskin. Ya Allah, kita itu kalau membayangkan orang yang jahat banget itu ya, itu kan biasanya membunuh, memutilasi, ngerampok sampai membunuh, memperkosa dan sebagainya ya. Tapi ternyata dalam surah Al-Ma'un itu ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, bisa juga diartikan makna yang kedua, tahukah kamu orang yang tidak percaya tentang adanya pembalasan, hari pembalasan. Itulah orangnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orangnya yang menghardik anak yatim, yang semena-mena terhadap anak yatim. Wala yahubbu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini kalau kita simak tafsir para ulama, orang ini kelewat bakhil, kelewat pelit ya. Karena bisa jadi kadang-kadang ada orang itu ya, melihat orang miskin, dia iba tapi dia tidak punya duit, dia kabarkan kepada orang-orang yang punya kemampuan, no ada orang lapar, tolong dong kasih makan. Berarti ngajak orang lain untuk ini, menganjurkan saja, mengajak nggak mau, apalagi keluar dari kantongnya. Makanya kalau ada orang Islam itu semena-mena terhadap anak yatim ya, tidak punya rasa sensitivitas, kepedulian dengan orang-orang miskin, itu kalau kita rujuk kepada surah Al-Ma'un, itu disebut oleh Allah yukadzibu biddin. Tergantung antum mau maknanya apa. Mendustakan agama itu parah juga, mendustakan hari pembalasan juga parah. Nah ini kita ketemu di sini, ad-din, ayyaumul jaza atau ayyaumil jaza. Yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Yauma yadinullahu fihin nasa bi'a'malihim, suatu hari di mana Allah memberikan balasan kepada manusia atas amal-amalnya. Amal yang mana? Amal yang dikerjakan waktu di dunia. Karena kesempatan beramal itu adalah sepanjang dia hidup di dunia, mulai dari usia memasuki usia balik sampai meninggal. Nah ini kadang-kadang ada orang itu ya terfitnah dengan dunia ini sampai mengatakan udah kita di dunia ini kita nikmati, nanti akhirat kita urus di sana. Akhirat diurus di sana. Ini banyak yang lengah jemaah sekalian masalah ini. Kelihatannya sepele ya, tapi banyak orang yang memanfaatkan umurnya yang seharusnya dia jadikan mazra'ah, lahan ladang untuk dipanen di akhirat nanti, itu ternyata banyak yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia tidak ibadah, bahkan kadang-kadang sekedar menunaikan kewajiban. Orang Islam hanya menunaikan kewajiban itu pas-pasan loh ya, belum hebat loh. Orang Islam kok misalnya rajin sholat 5 waktu, rajin Jumatan, kemudian kalau kaya dia bayar zakat, kalau haji dia haji. Itu baru pas-pasan karena baru menunaikan kewajiban. Ya. Orang Islam yang menunaikan kewajiban toh ini pas-pasan. Tapi kalau sudah semangat mengerjakan yang mustahab, yang nafilah, yang sunnah, itu baru. Nih perhatikan. Dari sini ada ungkapan al-an amalun bila hisab. Nih, sekarang ini ketika kita masih di dunia ini, inilah kesempatan untuk beramal, belum ada hisab. Nah ini hisabnya nanti di hari
kiamat. Atau ada ungkapan lain, ad-dunya mazra'atul akhirah. Saya lengkapi dulu. Al-an amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Ini sudah ketentuan baku, tidak mungkin berubah. Tidak mungkin ada orang yang hidupnya ini gagal, kemudian sampai di akhirat, kemudian diberi kesempatan balik lagi atau mengulang kehidupan yang baru lagi. Gak mungkin. Gak mungkin. Ini harus ditaruh di pelupuk mata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dikasih kesempatan hidup untuk ibadah. Gagal sudah, nangis air mata darah tidak mungkin akan bisa memperbaiki keadaan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Taib. Nah, ini ada juga ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Kita tanami dengan iman, kita tanami amal-amal saleh, ya. Kita tanami dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang, ya. Kita tanami dengan akhlakul karimah, ya. Panen raya. Dan seharusnya orang Islam itu ketika dia dikasih hidup itu amalnya banyak, karena cabang-cabang kebaikan itu banyak banget. Tapi yang paling istimewa itu sholat 5 waktu. Kalau orang Islam itu sholat 5 waktu, apalagi paket komplit, ya, sehari dia sholat berapa itu? Paket komplit. Kita singkirkan dulu tahajud, sholat yang malam. Hanya sholat fardu dulu. Mungkin kayak begini ini 17 rakaat yang fardu. Kalau kita misalnya ambil 12 rakaat yang sunnah muakkadah, yang janji Allah melalui lisan Rasulnya as-sadiqul masduq, dibangunkan rumah di surga, berarti 29 rakaat setiap hari. Belum lagi nanti kalau misalnya duha atau sholat-sholat disyariatkan yang lain, ya kan? Tayyib. Zikir ba'da sholah. Ini kalau rutin istiqomah dari jalur sholat yang pas-pasan ini. Sekali lagi belum kita libatkan sholat malam atau sholat-sholat sunnah yang lain, ya. 12 rakaat tambah 17, 29. Dikirnya, nabung dikir setiap hari, setiap ba'da sholat 100 ya, itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil 100. Kalau ini istiqomah, kita paket komplit kalau sholat, ya, sudah masih ada peluang yang ditambah yang lain lagi. Belum lagi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun kadang-kadang itu kelihatannya sepele banget. Jangan kamu remehkan. Di satu sisi juga kita dididik oleh Rasulullah, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang kamu anggap remeh, dosa kecil. Kalau orang ini dikasih kesempatan 30 tahun istiqamah ibadah, menjalankan kewajiban-kewajiban harian, mingguan, kadang-kadang tahunan, puasa, zakat, dan bagi yang dilapangkan rezekinya oleh Allah, atau yang masya Allah yang tadi ibadah qauliyahnya itu maksimal, zikir, tilawah, ya, tilawah atau zikir, ada salawat, ada istighfar dan yang lainnya, catatannya pasti ada catatannya, tidak mungkin ada yang luput. Seharusnya orang Islam itu prestasinya luar biasa. Doanya orang Islam, doa favoritnya kan juga luar biasa, merengkuh kebaikan dunia sampai akhirat, plus Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kadang-kadang orang yang berdoa dengan doa istimewa ini, ya, itu minim waktunya yang digunakan untuk beramal soleh. Padahal seharusnya orang Islam itu padat berisi. Dia memanfaatkan umurnya sebaik-baiknya. Kemudian setelah amal itu dikerjakan, dia mengharap kepada Allah mudah-mudahan diterima. Bahkan nanti kalau wafat, dia biasanya itu ketika orang muslim wafat, doa yang paling dekat yang diucapkan banyak orang, semoga Allah menerima amal ibadahnya, didorong oleh doa-doa saudaranya. Dan insya Allah kita berbaik sangka mendoakan orang yang wafat itu biasanya tulus banget, ya. Beda kalau doain orang yang masih hidup, ya. Kadang-kadang ngarep, orangnya sudah wafat, apa yang diharap? Nah, itu bayangkan. Nah, tayyib.
Wa ma yukadzibu bihi alladzina yukadzibuna biddin ay yaumal jaza. Orang yang mendustakan hari pembalasan, yauma yadinullahu fihi an-nasa bi a'malihim, yaitu hari Allah memberi balasan kepada manusia terhadap amal-amal perbuatannya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas, lagi banyak berbuat dosa. Athim, itu mengikuti wazan fa'il. Itu ingat saya termasuk sighah mubalaghah. Kalau athim itu berdosa, tapi kalau athim banyak berbuat dosa. Perhatikan ini. Berawal dari mendustakan hari pembalasan. Akhirnya orang ini hidupnya penuh dengan pelanggaran, melampaui batas, banyak berbuat dosa. Nah, mestinya kita yang yakin adanya hari pembalasan itu, iman kita mestinya mendorong untuk taat kepada Allah. Setidak-tidaknya kita tidak melanggar, tidak meninggalkan kewajiban. Setidak-tidaknya kita tidak melanggar yang diharamkan atau dosa-dosa besar. Bahkan lebih dari itu, mudah-mudahan kita juga masih punya kekuatan untuk merambah amalan-amalan yang diperintahkan yang tidak sampai ke level wajib. Ya. Iya. Atau bisa merambah meninggalkan hal-hal yang tidak sampai ke level haram. Yang sunnah, yang makruh, yang sunnah kita kerjakan, yang makruh kita tinggalkan. Taib. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin. Perhatikan ini, apa tafsir mu'tadin? Mu'tadin itu melampaui batas. Di dunia ini biasanya ya ada hal-hal yang kalau kita melampaui batas itu dapat sanksi. Ya. Ya. Lampu merah, nggak tahu sekarang masih ini nggak. Biasanya kalau ada ini orang yang melanggar kan ketilang ya. Nggak tahu sekarang kan di tilang elektronik itu udah di Bekasi sudah berlaku belum? Belum ya. Itu biasanya kan gitu. Atau biasanya ini nih melampaui batas-batas tanah. Orang lain tuh kadang-kadang ada orang itu jahat, dia geser sejengkal. Kita kalau mempelajari al-kabair, dosa-dosa besar, itu ternyata sudah dijelaskan dalam Islam. Orang yang menggeser batas tanah milik orang lain itu melakukan dosa besar. Sejengkal aja ancamannya mengerikan. Bagaimana kalau cerobot tanah itu kadang-kadang 1 hektar atau ribuan meter yang nilainya miliaran. Islam ini agama hebat. Orang Islam itu kalau dia faham agamanya, kemudian dia praktekkan, akan menjadi orang hebat. Iya. Enggak ada orang yang dirugikan cuman karena kadang-kadang ini kita ini lemah iman. Nah, yang membuat. Nih, apa yang dimaksud mu'tadin? Ala maharimillah, melampaui, melewati batas yang diharamkan oleh Allah. Dah. Berarti ini maksiat. Orang muslim itu mestinya idealnya waqafan inda hududillah. Dia berdiri tegar di pada hal-hal yang ditetapkan oleh Allah. Stop, ini haram, berhenti mestinya, tapi kadang-kadang dilewati. Ini termasuk mu'tadin, melampaui batas. Atau ini ada kewajiban itu mestinya ditunaikan, kemudian tidak ditunaikan. Ini juga melampaui batas. Baik. Mu'tadin minal halali ilal haram, melampaui batas dari yang halal menuju yang haram. Subhanallah. Padahal yang halal itu ikhwatan iman melimpah ruah. Makanan yang halal melimpah ruah. Tapi kadang-kadang ada orang itu ya, dia melampaui batas. Minuman yang halalan thayyiban, bergizi itu banyak. Antum kalau perhatikan itu penjual-penjual jus yang mangkal di dekat minimarket ya. Coba lihat, ingat-ingat spanduknya itu ada berapa macam spanduknya. Ya.
Ini sebentar lagi insya Allah musim mangga. Saya lihat tadi di tukang mangga sudah ada, ya. Biasanya mangga, apalagi stroberi, melon, asal banyak banget. Belum lagi yang nanti di mix. Segitunya kita tinggal di negeri kita ini, segitu melimpah ruahnya makanan minuman yang halalan thayyibah. Banyak orang yang keranjingan minuman yang haram, keranjingan makanan yang haram. Ya. Prinsip ekonomi itu kalau banyak orang banyak peluang kan. Ya, orang nyari duit halal itu mestinya banyak. Tapi sekarang lihat itu berita tentang negeri kita ini, darurat judi online, masya Allah. Darurat narkoba. Nggak tahu kalau zina itu ya mungkin juga, ya kan? Tapi kan umumnya zina sampai hari ini kan tidak di pinggir-pinggir jalan, masih di tempat tersembunyi. Masya Allah. Ya. Untuk melampiaskan syahwat kemaluan ini arealnya luas. Istri satu. Kalau kamu mau kurang dan mampu, levelnya berapa? Nggak ada ibu-ibu ini ya. Nah, kalau ibu-ibu biasanya takut banget gitu. Sampai 4, ya kan? Perhatikan kalimatnya tadi, mu'tadin itu melampaui, melewati dari yang halal menuju yang haram. Duit yang halal itu melimpah ruah. Tapi kadang-kadang di luar sana itu ada orang muslim itu sudah pecundang. Hari ini nyari yang halal, gak makan, nyari yang haram saja susah. Padahal yang lapang itu, yang halal itu lapang. Makanan lapang, halal itu lapang banget, ya. Minuman yang halal lapang banget. Asim tadi saya katakan ay katsirul ismi, banyak berbuat dosa, sighah mubalaghah namanya kalau dalam ilmu bahasa Arab. Fahadzal ladzi yahmiluhu udwanahu 'ala at-takdzib, ini yang menyeret dia, yang mendorong dia perbuatan melampaui batas ini untuk mendustakan. Wa yujibu lahu kibarahu raddal haq, yang menyebabkan dia sombong dan menolak kebenaran. Ya. Baik. Jadi begini gambarannya ya, orang itu kalau sudah tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, itu bisa dikatakan remnya itu sudah nggak pakem, remnya itu nggak pakem, ya berarti gampang dol, gampang loss. Iya, benar ya. Pengalaman hidup kita itu kadang-kadang untuk bisa menunaikan kewajiban itu perlu energi besar, ya. Jalan ketaatan itu tidak landai, tidak datar, kemudian berhiaskan bunga di karang tangan kanan kiri. Itu biasanya yang kita rasakan, pengalaman kita itu ibaratnya jalan yang naik licin. Iya, kenapa ikhwatal iman? Karena pertama nafsu kita ini tidak ingin diajak untuk taat. Belum lagi musuh kita itu selalu menghalangi. Iya, siapa musuh kita itu? Syaitan. Halang-halangi. Belum lagi setan yang wujudnya manusia. Iya. Oh, itu lebih parah lagi. Kata para ulama yang paham tentang setan, setan manusia dibanding dengan setan jin itu lebih berat menghadapi setan manusia. Ya. Iya ya, benar ya. Insyaallah. Maka butuh energi beras. Butuh tenaga besar untuk bisa melewati istiqamah sholat 5 waktu, bayar zakat, puasa, haji, bahkan kadang-kadang sedekah itu tidak ada harapan untuk balik dari orang yang disedekahi, karena sedekah itu dengan orang miskin. Bagaimana balik? Yang diharap cuma ganjaran dari Allah. Rata-rata orang dapat harta itu ya umumnya adalah melalui susah payah. Tiba-tiba harus dikeluarkan zakatnya. Kalau terkumpul dibagi. Kan bisa saja orang itu ngapain enak saya nyari susah-susah saya bagi. Memang saya menteri apa? Sosial. Bisa saja mentalnya seperti itu kan. Nah, di sini beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya
yang kita yakini ada yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat. Kemudian iman kepada akhirat ini kalau benar-benar kuat, insya Allah ini memberikan energi. Jalan nanjak ini insya Allah bisa kita lewati. Nah kalau maksiat itu sekilas itu menggoda banget, nikmat banget, daya pikatnya itu luar biasa, pesonanya itu luar biasa, butuh rem yang pakem. Nah kalau tadi salah satunya itu sudah dol, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, ya udah. Antum merasakan nggak bahwa godaan maksiat itu kencang banget? Ya, iya. Masing-masing orang punya tantangan tersendiri. Jadi kayaknya itu magnetnya itu kuat banget. Ya. Antum ini pernah nggak melihat sepeda ontel? Ontel. Itu remnya itu pakai rem cakram depan, double cakram depannya kemudian belakangnya. Ada nggak? Nggak ada. Karena paling berapa kecepatan? Tapi motor-motor kenceng itu yang bisa lari 300 km per jam, bahkan ada yang tembus 400 km per jam, itu pasti didesain oleh perusahaannya. Karena ini kenceng larinya, itu depannya remnya tidak mungkin tromol kalau zaman sekarang. Kiri kanan ya piringannya, kemudian berapa piston itu yang paling ini? Bisa 4 piston belakangnya. Kenapa? Karena larinya kenceng. Demikian juga hidup ini butuh rem yang kuat, yang pakem. Kalau orang itu sudah renggang dengan Allah, renggang dengan malaikat, mati juga sudah lupa, apalagi sampai ini ingkar, tidak benar-benar tidak percaya. Dolah, wajar, berawal dari takdir, akhirnya hidupnya berlumuran dosa athim, banyak berbuat dosa. Nah, dari saya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dapat berapa ayat itu tadi? Sampai 12 ya? Ayat 12. Taib. Ya, berarti nanti 13 sama 15 ya. Baik. Terakhir sebagai penutup, dosa itu nimbulkan bisul enggak? Nimbulkan orang kurapan apa enggak? Enggak. Kadang-kadang ahli maksiat itu kinclong-kinclong kulitnya, baunya wangi. Tapi jangan pernah lupa bahwa dosa itu memang tidak menimbulkan efek pada kulit secara langsung, tapi ingat, hati ikhwatal iman, dosa itu efeknya adalah menghantam hati. Sementara kita diajari oleh Rasulullah, baik dan buruknya seseorang itu tergantung hatinya. Jasad itu baik kalau hatinya baik, maka hati itu ibarat raja. Insya Allah nanti ayat 13-15 akan menjelaskan tentang itu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.